Halo pemirsa, selebgram Rachel V-nya ditetapkan sebagai tersangka karena kabur dari karantina sepulangnya dari Amerika Serikat dibantu oleh seorang oknum TNI. Rachel terancam hukuman 1 tahun penjara. Saya Nawawi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Delapan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Diduga akibat korsleting listrik, belasan rumah di permukiman padat Tambora, Jakarta Barat terbakar. Warga panik, banyak bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Belasan rumah di kawasan Jalan Kopi Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar di tengah malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke belasan rumah. Diduga kebakaran disebabkan dari arus pendek listrik salah satu rumah hingga merembet ke bangunan lain. Ini kurang lebihnya pukul 23.09 malam. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi kebakaran di wilayah RT 3 RW 4 Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora. Segera kita luncurkan 4 unit pertama, lalu rumah tinggal secara umum. Untuk bangunan sendiri, bangunan semi permanen apa ini Pak ya? Nah, informasi dari anggota saya itu memang bangunan semi permanen. Tak ada korban dalam kejadian ini, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Diduga dendam, sekelompok geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan menyerang warga dengan senjata tajam dan airsoft gun. Sebuah mobil rusak terkena peluru airsoft gun. Kelompok geng motor menyerang pemukiman warga di Jalan Tamalate 6, Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbekal senjata tajam dan airsoft gun, kelompok pemuda tersebut menakuti warga serta para remaja masjid yang ada di lokasi kejadian. Akibat peristiwa yang kedua kalinya ini, sebuah mobil warga rusak terkena peluru airsoft gun. Dia bikin apa itu geng motor? Menyerang. Pakai apa? Dia pakai busur, ada yang pakai parang. Menurut saksi, ada pakai anu. Oh jadi ini rentetan yang kedua hari ini? Beda ini. Beda lagi nih? Beda ini. Tapi memang sasarannya ke masjid tadi? Anak-anaknya masjid? Yang kemarin itu, dia hanya cari pelampiasan. Petugas juga menyita anak panah dan menangkap seorang terduga pelaku. Pada kasus yang diduga aksi balas dendam ini, 3 saksi telah diperiksa. Seperti apa Dan? Apakah ini sebelumnya ada persoalan atau seperti apa? Kalau kemarin malam itu, malam Minggu, ada kejadian penyerangan juga di tempat yang sama. Pelakunya juga diperkirakan orang yang sama. Usai kejadian, petugas bersiaga di lingkungan padat penduduk ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Seorang bocah yang tenggelam di aliran Kanal Banjir Timur, Cipinang, Jakarta Timur berhasil diselamatkan petugas PPSU. Lebih dari 10 menit bocah ini sempat tak bergerak hingga akhirnya kembali bernafas setelah mendapatkan pertolongan pertama. Video amatir ini merekam upaya penyelamatan seorang bocah yang nyaris tenggelam dari Kanal Banjir Timur Cipinang. Rekaman penyelamatan ini pun viral di media sosial. Peristiwa terjadi saat sejumlah petugas tengah membersihkan jalur sepeda mendengar suara meminta tolong dari anak-anak yang bermain di Kali BKT.
seorang petugas langsung melompat melihat satu dari 3 anak nyaris tenggelam dan terbawa arus. Saat dievakuasi, korban sempat tak sadarkan diri hingga diberikan pertolongan pertama oleh petugas PPSU dengan memompa dada dan memberikan napas buatan. 10 menit diupayakan, korban yang berusia 11 tahun akhirnya selamat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dari keterangan petugas PPSU sebelumnya, anak-anak ini telah diperingatkan untuk tidak bermain di lokasi kejadian. Tiba-tiba saya lihat yang 3 temennya itu hilang. Contohnya yang satu, yang paling kecil teriak-teriak, minta tolong. Saya buru-buru sigap, saya langsung lari ke bawah. Udah, sama bang lain berdua lari ke bawah. Pas saya lari ke bawah, saya turun ke dasar itu, ke BKT. Ada warga satu ngikut bantu ke bawah, tolong. Korban telah diserahkan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Saint Maris, Pondok Bambu, Jakarta Timur untuk mendapat perawatan. Dari kejadian ini, orang tua kembali diingatkan untuk tidak membiarkan anak di bawah umur bermain di lokasi berbahaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Diduga hilang kendali saat melaju di kawasan Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur, truk mengalami kecelakaan tunggal menabrak pohon hingga rusak parah. Sang sopir selamat namun kernetnya terjepit dalam mobil yang ringsek. Upaya penyelamatan korban berlangsung dramatis selama 30 jam. Sejumlah petugas berusaha mengevakuasi seorang kernet mobil truk box yang terjepit usai mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur, Cakung, Jakarta Timur. Korban berhasil dikeluarkan dan dievakuasi ke rumah sakit setelah 30 menit proses pembongkaran badan truk yang rusak parah karena menabrak pohon. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah Bekasi menuju Pondokopi berusaha menyalip mobil di depannya. Di lokasi, truk oleng ke kanan dan menabrak pohon di pinggir jalan. Sang supir selamat namun naas, kernetnya terjebak akibat terjepit bodi mobil. Saya menyalip, nggak kena. Nyalip apa, Pak? Mobil sih. Mobil. Terus? Ya udah, banting ke kanan saya. Banting ke kanan? Tabrakin ini? Iya. Terus ini kenek? Hah? Kenek? Kenek saya itu. Kegencet? Bencet itu. Kondisi korban terjepit di pohon. Kemudian pas di kondekturnya, di keneknya, supirnya bisa diselamatkan lewat jendela. Dan mobil dalam kondisi miring ya. Kita lihat kondisi miring sehingga ban mengangkat. Alhamdulillah tidak terguling ke dalam BKT. Dari kecelakaan ini, ruas jalan inspeksi sempat ditutup sementara. Mobil beserta supir dibawa unit laka lantas wilayah Jakarta Timur untuk pemeriksaan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Todongkan pistol pada korbannya, 3 pelaku perampokan toko di Aceh Timur berhasil ditangkap polisi. Dari total uang 140 juta rupiah yang digasak pelaku, hanya tersisa 30 juta rupiah. Saat beraksi, pelaku melepas tembakan. Aksi perampokan toko perbelanjaan di Aceh Timur yang dilakukan 3 orang bersenjata api ini terjadi akhir pekan lalu jelang toko tutup. Pelaku menggunakan helm dan penutup wajah langsung mengancam Zulkifli, pemilik toko. Dari aksi ini pelaku menggasak uang 140 juta rupiah dari laci kasir dan sempat melepaskan tembakan sebelum kabur menggunakan 2 motor. Dari penyelidikan, 3 pelaku yang telah teridentifikasi dibekuk di beberapa lokasi. Dari ketiganya ditemukan barang bukti sepucuk pisau jenis FN beserta magazin dan 2 butir peluru, serta uang 30 juta rupiah lebih sisa perampokan dan juga kendaraan yang digunakan pelaku saat beraksi. Yaitu kita telah berhasil menangkap pelaku perampokan di Aceh Timur. Para pelaku ini kita tangkap di daerah perkebunan PTWP dan kita temukan ada tersangka. Yang pertama adalah tersangka BY atau RS. Kemudian berikutnya kita amankan juga saudara M.
Ya, saudara M ini usianya 26. Kemudian berikutnya adalah tersangka R. Ini tersangka R, ini pekerjaannya petani. Hingga kini ketiganya masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Aceh Timur. Polisi masih memburu 2 pelaku lain yang sempat terekam CCTV. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Sebuah mobil yang ditumpangi 4 orang tertimpa pohon tumbang di Goa, Sulawesi Selatan. Upaya evakuasi mobil serta penumpang berlangsung dramatis. Petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi pohon yang tumbang dan menimpa sebuah mobil di Jalan Andi, Malompasang, Goa, Sulawesi Selatan. Mobil tertimpa pohon saat dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi hujan disertai angin kencang. 4 penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Hanya karena menolak melakukan aksi freestyle di jalan raya, seorang siswi SMA di Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban perundungan oleh 9 temannya. Akibatnya korban mengalami sakit di beberapa bagian tubuhnya. 5 pelaku diperiksa polisi. SA 15 tahun menjadi sasaran perundungan 9 temannya di Jalan Raya Tun Abdul Razak, Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan. Kejadian ini lantaran siswi SMA tersebut menolak melakukan aksi freestyle di jalan raya. Akibat perundungan oleh para pelaku dari beda sekolah ini, korban sakit pada bagian kepala, kaki, dan luka di tangan. Bersama keluarganya, korban pun melaporkan kasusnya ke polisi. Namanya teman baik, sedang membaik. Teman baik itu dulu di Geraha itu, satu jalan juga. Itulah, tidak tahu kenapa bisa begini. Maksudnya ini anak yang disuruh freestyle, Pak? Iya. Tapi menolak. Tapi tidak mau. Menolak, karena dia kan tidak tahu, berani dia ke perempuan. Pada kasus ini, 5 pelajar putri SMA yang diduga melakukan perundungan menjalani pemeriksaan. Sudah dalam proses tindak lanjut, sementara sudah diperiksa beberapa saksi dan yang terkait di kejadian tersebut. Sudah ada 5 sedang dalam pemeriksaan dan pendalaman dari penyidik. Aksi perundungan yang viral ini dalam penyelidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Selebgram Rachel Fenya resmi ditetapkan sebagai tersangka karena kabur dari karantina sepulangnya dari Amerika Serikat. Rachel kabur dibantu seorang oknum TNI. Rachel terancam hukuman 1 tahun penjara. Setelah 2 kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan, tim penyidik Polda Metro Jaya resmi menetapkan selebgram Rachel Fenya sebagai tersangka. Dari hasil gelar perkara, tim penyidik menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan Rachel bersama kekasihnya Salim Naureder dan manajernya Maulida Hairunia. Dari kasus ini, penyidik juga telah menetapkan seorang oknum anggota TNI yang bertugas sebagai protokoler Bandara Soekarno-Hatta membantu kaburnya Rachel sebagai tersangka. Hasil dari gelar perkara ini hari ini adalah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama saudari RP sendiri, kemudian 1 rekanannya, inisial adalah SS, kemudian yang 1 lagi adalah manajernya, serta 1 yang membantu melakukan, yaitu saudari RVD adalah protokol di bandara. Ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari kasus ini rencananya Senin pekan depan keempatnya akan kembali menjalani pemeriksaan dengan statusnya sebagai tersangka. Dari penyidikan kasus ini ditemukan adanya unsur pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Tersangka bakal terancam hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita di Klaten, Jawa Tengah tewas diracun kakak iparnya. Salah sasaran, pelaku ternyata berniat membunuh suami korban. Apa penyebabnya? Selengkapnya disergap investigasi.